banyak mimpi untuk membangun negeri, dan kami takkan pernah lelah pantang menyerah meraih masa depan, karena kami generasi harapan, karena kami tak berhenti berjuang. Selamat siang ibu-ibu semua. Ya, selamat siang. Ya, ibu-ibu, mari kita lanjutkan belajar kita siang hari ini. Tadi ibu-ibu sudah melihat video 2.2 mengenai MPASI ya ibu-ibu ya. Nah, ibu-ibu semua, sekarang ibu-ibu semua akan saya ajak untuk melihat flip chart ya ibu-ibu ya, 2.2 atau poster bergambar. Nah, jadi ibu-ibu perhatikan di depan ibu-ibu ya. Yang belakang terlihat ibu-ibu? Ya, terlihat. Baik ibu-ibu, ini saya mengajak ibu-ibu semua melihat atau memperhatikan flip chart 2.2 mengenai makanan pendamping ASI atau MPASI ya ibu-ibu ya. Nah, jadi ibu-ibu meskipun sudah diberi makanan pendamping, jadi ibu-ibu masih tetap memberi ASI kepada anak-anaknya ibu-ibu ya, supaya anak ibu-ibu semua itu dalam keadaan sehat, kemudian pertumbuhannya juga baik. Itu ibu-ibu ya. Nah, yang pertama di sini ada gambar seorang ibu menyusui dan gambar mangkok ya ibu-ibu ya. Nah, jadi ibu-ibu ketika anak-anaknya sudah berumur 6-9 bulan, makanan lumat diberi makanan lumat 2-3 kali sehari ibu-ibu. Jadi makanan lumat itu tetap ibu-ibu berikan meskipun sudah diberi ASI ibu-ibu ya. Nah, makanan lumat itu sendiri adalah makanan yang teksturnya sangat lembut ibu-ibu ya, seperti apa ibu-ibu? Bubur, susu ya ibu-ibu ya. Nah, yang teksturnya lembut ibu-ibu dan halus. Jadi tidak boleh kasar, karena ingat ibu-ibu ini baru berusia 6 bulan ibu-ibu. Nah, ini biasanya harus diberikan 2-3 kali dalam sehari ibu-ibu ya. Kemudian diberi makanan selingan ibu-ibu 1-2 kali sehari. Jadi makanan selingan itu adalah makanan yang diberikan di sela makanan utama ibu-ibu ya. Jadi setelah selesai makan makanan utama atau makanan pokok, baru diselingi makanan selingan ibu-ibu. Nah, makanan selingannya itu bisa berupa buah ibu-ibu. Buah itu menyesuaikan kemampuan ibu-ibu semua, tidak harus yang mahal. Contoh misalkan pepaya yang ada di sekeliling rumah ibu-ibu semua, nah itu bisa dimanfaatkan ibu-ibu ya. Nah, seperti itu ibu-ibu. Kemudian atau biskuit. Nah, ketika ibu-ibu sedang imunisasi kan mendapat jatah biskuit itu ya ibu-ibu ya. Nah, itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Kemudian porsinya ibu-ibu 2-3 sendok makan setiap kali makan, atau hingga setengah mangkok ibu-ibu. Jadi jangan terlalu banyak, jangan terlalu berlebihan ibu-ibu ya. Jadi secukupnya saja, sesuai ibu-ibu yang pelajari hari ini. Nah, itu ibu-ibu ya mengenai makanan lumat dan makanan selingan di usia anak 6-9 bulan ibu-ibu. Nah, yang kedua ada gambar apa ini ibu-ibu? Nah, ada gambar ibu menyusui dan mangkok. Nah, ketika anak sudah berumur 9-12 bulan, makanan ibu-ibu sebaiknya memberi makanan lembek atau dicincang 3-4 kali sehari ibu-ibu. Jadi makanan lembek ini adalah lanjutan dari makanan lumat ibu-ibu. Jadi teksturnya agak lebih padat dibanding dengan makanan lumat ya ibu-ibu ya. Nah,
seperti itu. Jadi kita sesuaikan usianya ya ibu-ibu. Jadi makanan lembek itu bisa dicincang 3-4 kali sehari, dan makanan selingan yang dapat dipegang anak 1-2 kali sehari, atau berikan setengah hingga 3/4 mangkok ibu-ibu. Jadi di usia 9-12 bulan anak kita biasanya tangannya sudah bisa menggenggam ya ibu-ibu ya. Nah, itu untuk melatih gerak refleks tangannya, ibu-ibu bisa memberikan makanan selingan yang dapat dipegang oleh anak. Contohnya tadi yang sudah saya sampaikan, yaitu misalkan biskuit ya ibu-ibu ya. Nah itu ibu-ibu umur ketika anak usianya 9-12 bulan. Yang ketiga ibu-ibu, di sini ada gambar satu piring makanan ibu-ibu ya. Nah, jadi di usia 12 bulan ke atas anak diberikan makanan keluarga ibu-ibu. Nah, jadi maksudnya adalah ketika anak usia berumur 12 bulan, anak-anak bisa diberikan makanan sesuai makanan keluarga yang biasanya dikonsumsi sehari-hari, itu ibu-ibu. Tapi tetap memperhatikan kandungan gizi ya ibu-ibu ya, dan kebersihan dari makanan itu. Nah, kemudian anak diajari makan sendiri, kemudian minum sendiri ya. Tentunya dengan memperhatikan misalkan piringnya tidak boleh yang berasal dari bahan yang mudah pecah, itu ibu-ibu ya. Kemudian gelasnya juga ibu-ibu jangan diberikan bahan yang mudah pecah, sehingga nanti justru akan membahayakan anak-anak kita. Nah itu ibu-ibu, tapi tentunya ketika kita memberikan makanan yang biasa dikonsumsi keluarga, tentunya ibu-ibu semua harus memperhatikan kebersihan dari makanan itu sendiri. Itu ibu-ibu paham ya ibu-ibu? Ya paham, bagus ibu-ibu. Bu Novi paham? Oh ya, Bu Indro. Wah, Bu Indro juga jelas, bagus. Bu Suci? Ya bagus. Ya terima kasih ibu-ibu semua. Jadi misalkan ibu-ibu ingin mempelajari lebih lanjut atau lebih jelasnya, silakan ibu-ibu buka buku pintarnya masing-masing. Oh, ada yang tidak membawa. Oh, Bu Mutatu tidak bawa. Silakan gabung sama Bu Dia ya, supaya jelas. Ya. Nah, seperti itu ibu-ibu. Silakan kalau sudah dibuka buku pintarnya halaman 41 ya ibu-ibu ya. Sudah ibu-ibu? Nah, itu baik dibantu Bu Tado. Nah, dibantu buka halaman 41. Nah, sudah ibu-ibu. Nah, di situ ada tentang MPASI anak 6-8 bulan ya ibu-ibu ya. Kemudian MPASI anak 9-11 bulan. Kemudian makanan anak usia berapa ibu-ibu? 1-2 tahun. Kemudian yang berikutnya, perkembangan dan stimulasi anak usia 0-6 tahun. Nah, itu ibu-ibu silahkan ibu-ibu dipelajari buku pintarnya. Kemudian silahkan ibu-ibu mempraktekkannya di rumahnya masing-masing ya ibu-ibu ya, supaya ibu-ibu semua selain paham, mengerti dengan jelas, tapi ibu-ibu juga bisa mempraktekkannya di dalam keluarga masing-masing. Nah, terima kasih ibu-ibu. Ada yang mau bertanya? Bu Lia, mungkin ada yang tanya Bu Lia atau Bu Novi? Bu Mutato sudah jelas? Bu Dia, Bu Suci? Iya, bagus kalau sudah jelas. Ibu-ibu semua belajar bersama di hari ini saya rasa sudah cukup. Kita lanjutkan di langkah 5 ya ibu-ibu ya. Terima kasih kepada ibu-ibu semuanya atas kehadirannya, atas kesempatannya meluangkan waktu di pertemuan pada siang hari ini. Terima kasih ibu-ibu semua.
menyerah.